Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Istilah yang sering kita dengar ialah Hari Raya Epifani. Di dalam bahasa Yunani, Epifani berarti penampakan jelas atau manifestasi. Dalam konteks liturgi gereja, Hari Raya Epifani diartikan sebagai manifestasi atau pengungkapan bayi Yesus kepada dunia. Di dalam sejarah, perayaan terhadap hari raya ini lebih tua daripada merayakan Natal. Sebab pada zaman dahulu, Natal merupakan salah satu dari unsur-unsur penting yang dirayakan pada hari raya penampakan ini. Gereja perdana atau gereja purba merayakan hari raya ini dengan maksud untuk merayakan beberapa unsur sekaligus, yaitu penampakan Yesus yang lahir di Bethlehem, merayakan penampakan Yesus kepada tiga raja dari timur, merayakan penampakan Yesus kepada banyak orang saat dibaptis di Sungai Yordan, merayakan penampakan kuasanya kepada para rasul saat Yesus mengubah air menjadi anggur saat peristiwa atau perkawinan di Kana. Kelak ketika Natal dirayakan secara tersendiri, barulah Hari Raya Epifani dirayakan sebagai penampakan Tuhan kepada tiga raja dari timur. Dan kemudian kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan yang sekaligus menutup masa Natal yang ditandai dengan pembongkaran kandang Natal, pohon Natal, dan juga pernak-pernik Natal yang lain. Bacaan hari ini menceritakan dengan indah peristiwa penampakan Tuhan bagi tiga raja dari timur. Mereka datang dari timur, dari negeri mereka, menuju kandang di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Di dalam kunjungan itu mereka membawa sejumlah persembahan kepada Yesus. Tiga raja ini hendak memperlihatkan bahwa mencari Yesus haruslah dilakukan dengan usaha yang total, yaitu meninggalkan kenyamanan mereka, dalam hal ini tempat tinggal mereka. Kemudian berjalan menuju Yesus dengan petunjuk bintang. Dalam perjalanan mereka pun bertanya-tanya kepada sejumlah orang agar sampai kepada tujuan. Dan akhir dari perjalanan ini ialah mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Di sisi lain, peristiwa ini juga merupakan penampakan Tuhan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama. Nabi Yesaya mengatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga mengatakan, berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris. Hal ini bisa terjadi karena rahasia Kristus telah diwahyukan kepada para bangsa. Dan para bangsa yang lain pun mereka menjadi pewaris perjanjian. Dalam arti tertentu, sama seperti Nabi Yesaya, Santo Paulus juga menekankan tentang universalitas keselamatan atau Allah yang senantiasa terbuka kepada siapa saja, kepada semua bangsa yang hendak datang kepadanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan dan perayaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, salah satu pokok permenungan yang bisa kita renungkan dari perayaan dan ketiga bacaan hari ini ialah
penampakan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dalam hubungannya dengan Natal, pokok permenungan ini hendak menegaskan bahwa Yesus lahir untuk semua bangsa. Kabar gembira dan keselamatan tidak bersifat eksklusif untuk satu bangsa saja, tetapi untuk semua bangsa. Siapapun dia, semuanya itu atau mereka semua berhak datang kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan salah satu sifat dari gereja Katolik, yaitu Katolik itu sendiri, yang berarti umum atau terbuka bagi siapa saja. Ketika merenungkan ini, saya teringat akan kata-kata atau cuitan dari salah satu politikus Katolik, yaitu Natalius Pigai, kepada Presiden Jokowi minggu lalu ketika Presiden Jokowi mengunjungi Katedral Bogor pada tanggal 25 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa Jokowi itu orang Islam dan tidak pantas masuk gereja, apalagi naik sampai ke altar kudus. Ketika mengatakan seperti itu, yang bersangkutan justru mencoreng kekatolikannya. Sebab gereja Katolik justru harus terbuka kepada siapapun yang hendak bersilaturahmi. Marilah, sebagai orang Katolik, kita juga harus hidup dengan jiwa Katolik, di mana kita tidak bersikap eksklusif, tetapi terbuka dengan perbedaan untuk merajut persaudaraan dan persatuan. Kedua, para Majus memperlihatkan bahwa mencari dan berjumpa dengan Yesus bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab untuk sampai pada titik itu, mereka harus mencari informasi tentang perjalanan mereka. Mereka harus meninggalkan kenyamanan mereka. Mereka juga perlu bertanya-tanya tentang banyak hal kepada sejumlah orang. Mereka juga perlu melakukan perjalanan yang panjang dan akhirnya mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Pengalaman para Majus ini hendak menegaskan tentang perjalanan pesiaran kita yang sesungguhnya. Di awal tahun baru ini, kita perlu memantapkan diri kita untuk melakukan pesiarahan menuju Yesus atau menuju Tuhan dengan cara meninggalkan zona nyaman kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kemudian kita mencari tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi tentang Tuhan lewat kitab suci dan juga lewat merenungkan sabda Allah yang ada di dalam kitab suci. Dan juga kita perlu meminta bimbingan dari orang lain untuk sampai kepada Tuhan sendiri. Itulah yang namanya bimbingan rohani. Sekarang ini banyak sekali manusia terlalu sering berguru dan meminta bimbingan dari sejumlah ahli untuk menjadi pintar, sukses, sehat, dan lain sebagainya. Tetapi jarang sekali kita berguru dan meminta bimbingan rohani dari sejumlah orang agar kita menjadi kudus dan kemudian kelak dengan kekudusan itu kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua.